warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang juga Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mau berhadir untuk melakukan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Ada kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan hobi masing-masing. Nah, dan juga nanti ada sistem yang berbeda dari perkenalan kita. Jadi Ibu contohkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Purnanda Zahra, bisa dipanggil Ibu Nanda, dengan hobi mendengarkan musik. Nama saya Tasya Nur Kamila, dipanggil Tasya, dengan hobi futsal. Nah, jadi tadi kan Tasya sudah memperkenalkan dirinya. Nama Tasya dan hobinya futsal. Nah, sistemnya di sini yaitu Tasya menyebutkan kembali nama sebelumnya, yaitu jadi perkenalkan nama saya Tasya dengan hobi bermain futsal, dan di samping saya tadi ada Ibu Nanda dengan hobi mendengarkan musik. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Kita ulang lah. Nah, jadi perkenalkan, nama Ibu Purnanda Zahra, dipanggil Ibu Nanda, dengan hobi mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Tasya Nur Kamila, bisa dipanggil Tasya, dengan hobi futsal. Di samping saya tadi bernama Ibu Nanda dengan hobi mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Nisa, bisa dipanggil Nisa. Hobi saya membaca. Di samping saya ada Tasya yang hobinya futsal, dan di samping Tasya ada Ibu Nanda yang hobinya mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani, bisa dipanggil Fitri, dengan hobi membaca. Di sebelah saya tadi ada Nisa dengan hobi membaca. Terus di sebelahnya ada Tasya dengan hobi bermain futsal, dan sebelumnya ada Ibu Nanda dengan hobi mendengarkan musik. Nah, iya. Jadi kan nih sudah tahu kan masing-masing namanya. Nah, ya. Jadi kita lanjut ke selanjutnya. Di sini Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Nah, ya, jadi di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dan tujuan bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2 sampai 10 peserta didik atau konseli. Nah, jadi peserta didik itu di dalam bimbingan konseling itu dinamakan konseli, sedangkan kami sebagai guru itu disebutnya dengan konselor. Nah, jadi agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan hidup yang dibutuhkan. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini untuk memecahkan perkembangan masalah yang ada. Nah, jadi nanti permasalahan kalian itu dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang sama. Nah, jadi kan di sini ada 3 orang yang sudah dikelompokkan dengan anggota kelompoknya berjumlah 3 orang, memiliki permasalahan yang sama dari asesmen yang telah kalian isi sebelumnya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah bimbingan kelompok. Langkah-langkah bimbingan kelompok kita pada hari ini. Yang pertama itu langkah yang pertama adalah tahap awal. Di sini membangun hubungan dengan baik, yaitu yang sebelumnya tadi kita salam, menanyakan kabar, dan berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya itu adalah perkenalan yang sudah kita lakukan tadi. Selanjutnya itu ada pengertian dan tujuan bimbingan kelompok yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan ada langkah-langkah bimbingan kelompok yang sedang Ibu jelaskan ini. Selanjutnya nanti ada asas-asas bimbingan kelompok yang akan Ibu jelaskan, dan ice breaking atau permainan. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu tahap transisi. Nah, pada tahap transisi nantinya yaitu Ibu akan menjelaskan kegiatan pada tahap selanjutnya, dan Ibu menanyakan penawaran dan kesiapan kelompok untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu adalah tahap kerja atau tahap inti. Di sini nanti Ibu akan menjelaskan tentang metode atau teknik yang kita gunakan, yaitu adalah diskusi kelompok. Nah, selanjutnya yaitu adalah proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan diskusi kelompok. Nanti Ibu akan memberikan materi tentang topik layanan kita. Dan selanjutnya adalah merefleksi atau mengungkapkan perasaan, pikiran, pengalaman dari konseli. Mungkin bertanya atau mengungkapkan pendapatnya. Lanjut yaitu pada langkah yang terakhir, langkah yang keempat atau tahap pengakhiran. Nah, di dalamnya nanti ada evaluasi proses. Kesan yang evaluasi proses itu adalah kesan dan pesan dari anggota kelompok.
Selanjutnya ada evaluasi hasil. Di situ nanti Ibu akan merangkum hasil kegiatan kita pada hari ini, dan tindak lanjut yaitu kita akan merencanakan kegiatan kita pada berikutnya dan juga penutup. Nah, mungkin untuk langkah-langkah bisa dipahami. Bisa, Bu. Lanjut kita ke asas-asas bimbingan kelompok. Jadi di dalam melaksanakan bimbingan kelompok ini ada beberapa asas-asas yang harus kita semua patuhi, yaitu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Nah, yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, yaitu konselor harus menjaga rahasia mengenai apa yang kita bicarakan, jangan sampai orang lain ada yang tahu. Dan juga di sini Ibu akan menjaga kerahasiaan dari kegiatan kita pada hari ini. Yang kedua yaitu ada asas keterbukaan, yang dimana konselor harus terbuka dalam menyampaikan permasalahan, ide, pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas nantinya. Dan yang terakhir yaitu ada asas kesukarelaan, yaitu konselor mengikuti bimbingan kelompok ini tanpa adanya unsur keterpaksaan dari siapapun. Apakah bisa dipahami? Bisa. Ya, baik. Di sini sebelum kita memasuki pada tahap berikutnya, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk mencairkan suasana kita. Nah, jadi ice breaking di sini berjudul dengan sambung kata menjadi sebuah kalimat. Nah, jadi yang dimana nanti kita akan menyambung kata yang bersambungan yang akan menjadikan sebuah satu kalimat, tetapi dengan topik profesi atau pekerjaan. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, iya, tujuan ice breaking ini yaitu adalah untuk mencairkan atau menghidupkan suasana dan melatih konsentrasi kita. Nah, peraturannya di sini yaitu apabila ada yang salah, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, sanksinya di sini adalah Ibu akan bertanya mengenai apa yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Bisa dipahami? Bisa. Bu. Nah, Ibu mulailah. Aku Ingin Menjadi Wawan. ya seperti itu. Kita lanjut lagi lah dari Fitri. Bu. ingin seperti Bu. Nah, lagi dari Nisa. saya Ingin menjadi pramugari. Ya, lagi lah dari Nina. saya Ingin bekerja jadi tentara. Kita cukup sampai situ dulu. Nah, jadi kan udah yang salah ya. Nah ya, jadi lanjutnya kita ke tahap berikutnya. Nah, jadi baiklah, kita selanjutnya akan memasuki pada tahap berikutnya, yaitu pada tahap transisi atau tahap peralihan. Nah, tahap transisi atau peralihan ini yaitu adalah tahap di mana anggota kelompok mempunyai peranan penting dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, bimbingan kelompok ini akan kita laksanakan selama 30 menit ke depan. Apakah disepakati? Sepakat. sepakat. Nah, ya. Siap. Sebelumnya, apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya? Siap, Bu. Ya. Jadi kita masuk ke tahap berikutnya, itu adalah tahap kerja atau tahap inti. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu metode atau teknik yang akan kita gunakan. Nah, jadi diskusi di sini kita akan melakukan metode atau teknik adalah diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok adalah interaksi komunikasi antara anggota kelompok dalam memahami topik atau mengembangkan keterampilan tertentu secara bersama-sama dengan cara mengutarakan masalah, ide, saran, dan saling menanggapi satu sama lain. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, ya, jadi di sini topik yang akan kita ambil pada hari ini adalah variasi pilihan karir yang tersedia setelah lulus SMA, sesuai dengan hasil asesmen yang sudah Ibu lihat. Nah, jadi tujuan dari pilihan karir di sini yaitu setelah lulus SMA ini nanti kalian adalah agar dapat menentukan pilihan karir setelah lulus SMA. Nah, jadi nanti kalian tidak perlu memikirkan lagi atau bingung mengenai karir kalian setelah lulus SMA. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi layanan dengan topik variasi pilihan karir yang tersedia setelah lulus SMA. Nah, jadi setelah lulus dari SMA ada 3 alternatif pilihan karir yang bisa kalian ambil. Nah, jadi yang pertama itu adalah melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi atau kuliah.
Nah, yang kedua adalah mengikuti kursus atau pelatihan, dan yang ketiga adalah memasuki dunia kerja. Nah, yang pertama adalah studi pendidikan tinggi. Nah, jadi secara umum perguruan tinggi di Indonesia itu dibagi menjadi 5. Ada yang pertama yaitu ada universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik atau sarjana atau profesional diploma dalam sejumlah ilmu pengetahuan tertentu. Universitas memiliki program studi paling beragam mulai dari ilmu eksakta sampai sosial. Nah, jadi di dalam universitas itu ada yang namanya S1, D3, S2. Nah, seperti itu. Nah, lanjut yang kedua yaitu ada institut. Nah, jadi institut menyelenggarakan program pendidikan akademik sarjana atau profesional diploma dalam kelompok ilmu pengetahuan sejenisnya. Misalnya institut yang ada di Indonesia itu adalah Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan sebagainya. Nah, yang pertama tadi mengenai sosialnya, yang kedua ini institut itu mengenai pengetahuannya. Lanjut yang ketiga yaitu adalah sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik sarjana atau profesional diploma dalam lingkup suatu disiplin ilmu tertentu saja. Misalnya sekolah tinggi manajemen informatika komputer seperti STIMIK, sekolah tinggi akuntansi, STAN, dan sebagainya. Kayak sudah ada per bidang dan jurusannya tersendiri. Nah, lanjut yang keempat yaitu adalah akademik, menyelenggarakan program pendidikan profesional atau diploma dalam suatu atau sebagai cabang ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya akademi bahasa, akademi sekretaris, akademi perawat, dan sebagainya. Yang seperti misalnya kayak di sini adalah Poliban. Nah, itu kayak di Poliban itu kan di Unlam itu tuh adanya yang D3 aja. Nah, lanjut adalah Politeknik. Nah, menyelenggarakan program pendidikan profesional diploma dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Nah, misalnya Politeknik Elektro, Politeknik Manufaktur, dan sebagainya. Ya seperti Poliban tadi. Nah, jadi di sini ada cara menetapkan pilihan perguruan tinggi. Nah, setelah kita mengetahui bentuk-bentuk program perguruan tinggi, nah program studi yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan kalian. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan perguruan tinggi yang akan dipilih. Perguruan tinggi di Indonesia itu sangat banyak, baik yang negeri maupun yang swasta. Nah, selain mempertimbangkan minat, bakat, dan kemampuan, juga diperlukan pertimbangan lainnya, yaitu yang pertama ada reputasi. Nah, reputasi perguruan tinggi yang akan dipilih dapat dijadikan dasar dalam menentukan pilihan. Baik buruknya reputasi perguruan tinggi di kalangan akademis biasanya sangat tergantung dari kualitas lulusan, metode pengajaran, dosen-dosen pembimbing, sarana belajar mengajar, dan fasilitas yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Nah, lanjut yang kedua adalah status akreditasi. Berdasarkan penyelenggaraannya, perguruan tinggi digolongkan menjadi dua, yaitu ada negeri dan swasta. Sedangkan status akreditasi untuk program studi atau jurusan yang bersifat berjenjang berdasarkan hasil evaluasi atau akreditasi terhadap program studi atau jurusan yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional. Nah, status akreditasi menggunakan peringkat akreditasi A, baik sekali, B, baik, C, cukup, dan D, kurang. Nah, jadi setiap perguruan tinggi itu ada akreditasinya dan setiap perjurusan. Nah, kayak ibu kan jadi mahasiswa di jurusan bimbingan konseling. Nah, itu di Unlam yang kami akreditasinya adalah di atas A, sudah unggul. Nah, kan berbeda dengan di swasta. Nah, lanjut yang ketiga itu adalah fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan merupakan faktor yang penting dalam mendukung keberhasilan menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Fasilitas pendidikan seperti laboratorium, komputer, akuntansi, bahasa, dan lain-lainnya. Kayak bengkel, studio, dan perpustakaan yang sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan mahasiswa. Apalagi untuk jalur pendidikan profesional yang bersifat aplikatif, menekankan pada keterampilan. Misalnya kan ada yang di lab-lab. Nah, lanjut ada fasilitas. Fasilitas pendidikan merupakan faktor yang penting dalam mendukung keberhasilan menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sama saja seperti fasilitas pendidikan tadi yang sebelumnya.
Ya, lanjut kita ke biaya. Nah, jadi biaya yang dikeluarkan relatif sesuai dengan kualitas dan fasilitas pembelajaran yang diberikan oleh perguruan tinggi. Juga harus sesuai dengan kemampuan keuangan calon mahasiswa. Sebab kalau besarnya biaya yang diperlukan tidak terjangkau akan menghambat kelancaran dalam menempuh studinya. Kan dalam kalanya kuliah kan pasti adanya biaya untuk yang bayar SPP lah anggapannya. Nah, UKT setiap per 6 bulan sekali. Nah, itu biasanya kalanya kan ada tiga jalur biasanya kalanya mau ke perkuliahan. Nah, ada yang pertama jalur SN. Jalur SN itu biasanya jalur undangan di sekolah. Sekolah biasanya yang memberitahu kepada para siswa bahwa nama kita bisa mengikuti jalur SN itu tanpa tes. Kita sudah bisa, jadi kita langsung memilih program studi apa yang kita ingin dan perguruan apa yang kita ingin. Dua yaitu adalah jalur SBMPTN. Nah, di situ kita akan melakukan tes dan kita akan memilih sendiri program studi kita apa. Kita akan mendaftar sendiri tanpa ada bantuan dari sekolah. Di situ terdapat biaya pendaftaran. Nah, lanjut, jalur yang ketiga adalah jalur mandiri, yang dimana kita akan tes juga ada, tapi di jalur mandiri ini peluangnya lebih besar. Nah, jadi di situ kita akan melakukan biaya pendaftaran, melakukan tes. Setelah itu pas kita ingin memilih program studi atau jurusan kita, di situ kita juga memilih UKT kita sebesar apa. Kebanyakan biasanya mandiri ini yang diluluskan itu UKT yang paling tinggi, yang golongan paling tinggi. Sekian. Lanjut, kita ke tips-tips memilih jurusan kuliah. Nah, jadi yang pertama itu adalah mengenal diri sendiri. Jadi kita harus mengenal dulu diri kita sendiri. Lanjut, yang kedua yaitu adalah menentukan bakat, potensi, kemampuan, dan cita-cita kita. Jadi kita harus tahu bakat kita apa, potensi kita apa, dan cita-cita kita inginnya apa. Terus yang ketiga itu adalah mencari jurusan yang berkaitan dengan bakat, potensi, dan kemampuan supaya tidak ada lagi nantinya salah jurusan. Lanjut, yaitu adalah yang keempat, mencari jurusan yang berkaitan dengan cita-cita. Nah, misalnya kita bercita-cita ingin menjadi dosen matematika nih. Nah, jadi kita harus mengambil jurusan matematika. Lanjut, yaitu adalah memilih dan mempertimbangkan pilihan jurusan. Jadi kita harus mempertimbangkan secara matang pilihan jurusan kita. Lanjut, yaitu adalah berdiskusi dengan orang yang sangat mengenalmu. Misalnya kita berdiskusi dengan sahabat, kakak, orang tua, keluarga, guru di sekolah, dan lain-lain. Atau guru BK. Biasanya kan masalah karir ini nih, guru BK yang bisa memberikan masukan, memberikan itu apa namanya, motivasi buat kita. Nah, lanjut, yang kedua yaitu adalah mengikuti kursus atau pelatihan. Nah, kursus merupakan suatu pendidikan di luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya kayak kita ingin kursus komputer atau kursus menjahit. Nah, sedangkan pelatihan kerja merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan. Yang ketiga yaitu adalah memasuki dunia kerja. Nah, bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri, di samping untuk berbakti. Nah, jadi ada hal yang harus diperhatikan dalam kita mencari sebuah pekerjaan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mencari dan memilih pekerjaan, yaitu ada memulai usaha kecil-kecilan sendiri. Jadi misalnya kita sudah ada usaha, bisa kita kembangkan lagi. Terus yang kedua adalah mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pencari kerja. Biasanya banyak kayak info loker kayak itu.
Nah, terus tuh yang ketiga, membaca koran atau majalah yang memuat lowongan kerja. Apalagi sekarang kan zamannya media sosial, jadi kita mencari info tuh lebih gampang. Lanjut, melihat informasi lowongan kerja melalui media sosial tadi, kan di handphone sudah banyak loh. Nah, dan yang terakhir adalah bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja. Nah, mungkin itu saja materi dari Ibu mengenai pemilihan karir setelah lulus SMA. Nah, apakah sudah bisa dipahami dulu? Bisa. Bisa Bu. Nah, mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tadi? Tidak ada, Bu. Jadi, karena tidak ada yang bertanya nih, nah jadi Ibu Sadikin yang ingin bertanya. Nah, jadi kira-kira setelah lulus SMA ini, kalian tuh mau jadi apa? Jadi dokter. Jadi dokter. Nah, jadi kuliah dengan jurusan kedokteran. Soalnya bisa Kuliah jurusan guru pengen jadi guru apa? MTK. Matematika. Kalau Fitri Jadi guru guru juga. Jadi guru apa? guru mapel bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah ya, jadi karena kalian sudah memahami penjelasan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi sebelumnya, nah mengenai variasi pilihan karir setelah lulus SMA, nah jadi di sini Ibu akan membagikan kertas tentang pemilihan karir. Nah jadi nantinya di sini kertas ini akan Ibu bagikan 3 untuk satu orangnya, yaitu satu kertas untuk diri sendiri, dituliskan nama dan pemilihan karirnya, misalnya untuk bekerja atau kuliah dengan jurusan apa. Terus sisa yang 2-nya ini adalah untuk teman kalian. Jadi kalian menyarankan untuk temannya yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Bisa. Jadi untuk yang teman itu dituliskan juga nama temannya. Nah, jadi di sini Ibu akan membacakan. Nah, dari Tasya terlebih dahulu. Nah, jadi Tasya di sini adalah ingin kuliah di jurusan kedokteran. Sesuai dengan yang sudah disebutkannya tadi adalah dia ingin menjadi seorang dokter. Nah, mungkin lebih tepatnya dokter apa? Dokter umum, dokter gigi, Penyakit dalam. dokter penyakit dalam. Ya, nah jadi di sini ada saran dari temannya untuk saran dari Tasya untuk Nisa adalah kuliah di jurusan matematika yang sesuai dengan yang sudah dibilang oleh Nisa tadi bahwa ingin menjadi guru matematika. Selanjutnya adalah saran dari Tasya untuk Fitri adalah ingin kuliah di jurusan Bahasa Indonesia seperti yang sudah Fitri tadi sampaikan. Ya, baik, selanjutnya Ibu akan membacakan kertas yang dituliskan oleh Fitri. Di sini Fitri menuliskan untuk dirinya sendiri adalah melanjutkan karir untuk bekerja. Nah, tapi tadi sebelumnya Fitri kan menyampaikan bahwa ingin menjadi guru Bahasa Indonesia. Nah, apakah ada perubahan pikiran? Ya, kenapa? Karena kalau misalnya ada keterima di perguruan tinggi itu bisa langsung melanjutkan kerja. Oh, jadi misalnya tidak keterima di perguruan tinggi itu melanjutkan untuk bekerja saja. Ya. Lanjut, saran Fitri untuk Nisa yaitu adalah berkarir untuk melanjutkan kuliah menjadi guru. Ya, sama seperti yang Nisa sampaikan tadi. Lanjut untuk Tasya adalah melanjutkan karir untuk menjadi seorang dokter, sama seperti yang Tasya inginkan tadi.
Lanjut, Ibu akan membacakan dari Nisa. Dia menuliskan untuk dirinya adalah ingin menjadi guru matematika atau ingin berkuliah. Ya, lanjut, dari Nisa untuk Tasya, sarannya adalah untuk kuliah di jurusan Fakultas Kedokteran dan bisa bekerja menjadi seorang dokter. Amin. Nah, lanjut, dari Nisa untuk Fitri, yaitu adalah kuliah sastra bahasa Indonesia dan menjadi guru bahasa Indonesia atau penulis. Ya, bisa. Ya, baik, karena sudah semua Ibu sampaikan, kayaknya sesuai aja nih dengan kebiasaan yang dilihat dari teman-temannya, sesuai dengan minat dan bakat dari kalian. Nah, baik, jadi di sini kita lanjut ke tahap berikutnya, adalah tahap pengakhiran. Nah, jadi baiklah, kegiatan bimbingan kelompok kita akan segera berakhir. Nah, mungkin sebelumnya di sini Ibu ingin dari kalian menyampaikan kesan dan pesannya. Bisa dimulai dari Tasya. Semoga bimbingan selanjutnya lebih menarik dan dari kegiatan bimbingan kelompok ini saya dapat memahami pilihan karir yang terbaik. Ya, alhamdulillah, dari bimbingan kelompok ini Tasya bisa memilih pilihan karir yang terbaik. Lanjut kepada Nisa. Semoga nanti ada bimbingan kelompok lagi dan darinya adanya bimbingan kelompok ini sangat dapat menentukan pilihan karir yang dengan baik. Ya, alhamdulillah juga Nisa bisa menentukan pilihan karirnya dengan baik. Lanjut Fitri. Semoga kita dapat bertemu di bimbingan kelompok selanjutnya dan dari kegiatan bimbingan kelompok ini saya dapat menentukan karir dengan Ya, sama semuanya. Alhamdulillah semuanya bisa menentukan atau memilih karirnya dengan baik. Nah, jadi di sini Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari kegiatan hari ini, yaitu adalah 3 alternatif pilihan karir setelah lulus SMA yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yaitu yang pertama ada melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi atau kuliah. Yang kedua itu adalah mengikuti kursus atau pelatihan, misalnya seperti kursus komputer atau kursus menjahit. Dan yaitu adalah memasuki dunia kerja. Nah, jadi Ibu tadi kan sudah menjelaskan tentang variasi pilihan karir yang tersedia setelah lulus SMA yang dapat ditentukan mulai dari sekarang. Nah, jadi tentunya pilihan karir itu tidak langsung memilih saja. Perlunya ada persiapan dari diri kita, yaitu tadi ada mengenali potensi kita terlebih dahulu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin menanyakan, kapan nih kita bisa melakukan bimbingan kelompok selanjutnya? Minggu depan bisa? Bisa. Jadi semoga nanti kita bisa bertemu di bimbingan kelompok kita selanjutnya dengan tema yang lebih menarik dan unik. Nah, baik, sebelum kegiatan ini berakhir, alangkah baiknya kita berdoa, karena kita diawali dengan berdoa dan diakhiri dengan berdoa. Nah, jadi berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih atas waktunya sudah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, dan lain sebagainya. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan nantinya dalam pemilihan karir. Nah, sekian dari Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.